bagaimana dakwah yang bagus, bagaimana dakwah yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang. Bukan lagi speaking, bukan lagi ngomong-ngomong, tapi kalau kita tidak bisa bahasa asing, ya, hebat pun profesor pun tetap profesor kampungan. Sebenarnya babi tidak diharamkan, cuman orang Islam tidak bisa bahasa. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya memang tamatan Fakultas Tarbiyah. Kemudian S2 saya ambil Islamic Studies. S3 saya ambil politik. Tapi kenapa nulis dakwah? Nah, jadi pertama sekali saya belajar dakwah ketika saya baru lulus dari S1 Fakultas Tarbiyah. Belum ada pekerjaan. Ya, belum ada pekerjaan. Tapi ada seorang dosen senior di Fakultas Dakwah ini melihat saya sedang nganggur gitu. Lalu dipanggil, apa bisa saya minta bantu? Ada apa yang bisa bantu, Pak? Tolong buat sebuah penelitian kepada saya, untuk saya ingin menulis tentang dakwah. Tapi karena beliau itu sibuk di luar, ada proyek di luar yang juga hubungan dengan dakwah, sedang mendakwahkan masyarakat desa di Tangsih. Insya Allah saya bantu. Nah, sebelum saya masuk ke lapangan untuk meneliti, beliau menjelaskan ilmu dakwah itu ke saya. Nah, satu hal yang sangat menarik bagi saya, yang sampai sekarang saya pegang dan itu terus-menerus saya kembangkan. Kalimat Allah yang disebutkan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya. Jadi kalimat ilal khair ini beliau terjemah yang modern sekali. Ya. Tidak banyak orang dakwah sampai sekarang yang menerjemahkan ini. Jadi ketika beliau menjelaskan ilal khair, itulah yang saya masukkan dalam buku saya ini. Ya. Bagaimana umat Islam ini kita tingkatkan menjadi orang-orang yang bermartabat. Ya, bagaimana kita mengajak, mendakwahkan umat Islam ini menjadi orang-orang yang kuntum khaira ummatin. Jadi dua ayat Allah ini sebenarnya harus kita pegang teguh. Pertama, yad'u ilal khair. Yang kedua, Allah sendiri sudah mengatakan bahwa kita umat Islam ini adalah umat yang lebih. Tapi coba lihat sekarang, benarkah kita orang yang lebih? Lihat apa yang terjadi di Palestina sekarang. Anak-anak diinjak, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang sedang melahirkan, dihilangkan airnya sehingga beliau meninggal. Suka-suka mereka, anak-anak gadis kecil mereka tampar begitu. Kenapa enggak kuat umat Islam? Kenapa enggak bisa lawan mereka? Kenapa orang-orang Indonesia tidak bisa bantu? Coba lihat. Ada enggak orang Aceh bantu mereka? Ini kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, itu pengalaman pertama saya. Bapak itu menjelaskan kepada saya tentang yad'u ilal khair, kemudian kuntum khaira ummatin. Jadi itu yang memberikan sebuah inspirasi yang sampai sekarang terus-menerus saya pegang. Dan kemudian setelah itu beliau minta saya juga mengajar di sini, mengajar di Fakultas Dakwah dulu. Lama saya mengajar di sini. Kemudian pengalaman saya kedua ketika saya sekolah ambil S2 di Institute of Islamic Studies McGill di Kanada. Lalu saya lihat di kota itu, kota Montreal itu adalah kota 1000 gereja. Kalau di Aceh, kota 1000 kedai kopi. Di sana 1000 gereja. Ya. Jadi dakwah mereka tidak pernah berhenti, dakwah untuk Kristen itu. Di awal kedatangan saya ketika saya sudah tinggal di sebuah apartemen, kira-kira 3 minggu, lalu ada bel minta ketemu dengan saya. Saya bilang, siapa? Ini saya orang Kanada, katanya orang Montreal. Ingin ketemu dengan Bapak. Saya karena kepingin memperlancar bahasa Inggris saja. Lalu saya berikan izin, beliau naik dan ketemu. Rupanya orang perempuan. Lalu ketika ketemu pertama, setelah memberikan salam menurut Barat, lalu beliau tanya, bagaimana Bapak tinggal di sini?
Apakah Bapak senang? Apa kekurangan-kekurangan masyarakat kami? Apa yang perlu kami bantu? Itu coba. Kapan beliau bisa kenal saya? Kenapa beliau tahu ada saya di situ? Dan kenapa beliau menanya apakah Anda senang tinggal di sini? Ada apa tidak umat Islam di Aceh? Ketika ada tamu dari luar datang kemari, lalu bertemu kemudian tanya bagaimana, apakah Bapak senang di sini, apa yang kekurangan? Ada enggak? Belum ada. Dan terakhir setelah pertemuan yang begitu dekat, akrab, lalu beliau cuma 10 menit. Lalu beliau minta izin kepada saya. Tapi sebelum itu, saya mohon izin juga sama Bapak, saya ingin berdoa sebentar. Beliau berdoa dalam bahasa Inggris untuk agar saya tinggal di situ tenang, senang, begitu. Terlindung, menurut Tuhan mereka lah, ya, terlindung oleh Tuhan mereka. Ini pertama sekali saya dengar dakwah mereka pada saya. Kedua, ketika saya sedang jalan-jalan hari Minggu, jalan-jalan di kota. Saya jalan sebelah kiri, ada trotoar sebelah kiri. Kemudian ada trotoar sebelah kanan. Ada seorang anak muda, mirip-mirip orang Asia gitu. Lalu dia berikan salam, Pak Hasbi, apa kabar? Dengan bahasa Inggris ya. Kapan dia kenal saya? Kapan dia kenal nama saya? Lalu dia datang ke saya, dia jabat tangan, sehat-sehat Bapak. Semoga senang-senang saja. Kalau ada perlu bantuan, kami bisa bantu Bapak. Ini alamatnya. Itu dakwahnya. Ya. Ketika saya lihat kayaknya dia orang Filipina gitu, tapi sudah tinggal sana. Tapi itu dakwah. Ketiga, ketika saya di kereta bawah tanah, sedang ke sebuah kota, lalu ada seorang ibu duduk di samping saya. Lalu memberikan sebuah buku kecil ke saya. Saya lihat ajaran Kristen gitu kan. Terima kasih Bu, saya bilang. Tapi saya tidak butuh buku ini. Karena saya sedang belajar program master tentang ilmu ini. Nggak apa-apa Bapak simpan aja. Kalaupun Bapak nggak baca, kasih ke orang lain juga boleh katanya. Lalu dijelaskan bagaimana Yesus melindungi orang. Bagaimana Yesus mencari kebahagiaan, berdoa terus-menerus kepada kebahagiaan orang. Jadi dia menjelaskan kebaikan-kebaikan agamanya. Tidak pernah mengatakan, dia tahu saya Islam. Dia tidak pernah mengatakan bahwa orang Islam begini begitu. Tidak pernah dia bilang begitu. Yang dia bilang agama dia baik. Keempat, ketika sudah 1 tahun kedua, saya ketika musim panas, saya sering lari-lari pagi di kota itu ketika hari Minggu ya untuk olahraga gitu. Tahu-tahu ada orang yang pakai baju jas, berdasi, parlente sekali, pakai tas satu, lari bersama dengan saya. Saya pikir ini siapa? Lalu saya berhenti. Ketika saya berhenti, beliau berhenti. Kemudian dia lari lagi. Saya berhenti, dia berhenti. Lalu saya tanya, apakah ada sesuatu yang berkepentingan dengan saya? Beliau menjawab, saya senang Anda datang ke kampung kami. Kami senang bahwa Bapak bisa mengunjung kepada kami. Mudah-mudahan Bapak merasa nyaman di sini. Ya. Lalu ketika itu dibuka tas, dikasih buku. Saya lihat juga ada gambaran-gambaran yang ke Kristen. Saya bilang, Bapak, ini mungkin saya tidak butuh sekarang karena saya sedang mendalami ilmu ini. Oh, enggak apa-apa. Kalau Bapak tidak butuh, ini ada buku satu. Dikasihlah Injil. Saya bilang, saya ini juga enggak sempat baca ini. Oh baik, kalau enggak apa-apa. Kalau Bapak enggak baca, kalau nanti Bapak pulang ke Indonesia, ini alamatnya, boleh diskusi dengan mereka buku-buku ini. Itu dakwah yang saya ada di sana. Keempat, masih di Kanada tapi sudah 2008 ketika kami meneliti penelitian bersama dengan orang dakwah waktu itu ya. Saya bersama orang dakwah penelitian bidang kerja sosial gitu. Ada dua yang paling menarik bagi saya. Pertama sekali ketika kami ke gereja, melihat bagaimana kerja sosial gereja di situ ya. Jadi di gereja tertentu itu ada orang tua tinggal, kemudian diberikan kebutuhan mereka, dijaga kesehatan, semua diberikan, termasuk diurus olahraga. Nah,
ketika ngomong-ngomong, saya ketemu dengan satu orang yang mirip juga orang Asia. Lalu dan saya ingat saya pernah lihat ketika tsunami di sini. Saya bilang sama beliau, saya kayaknya pernah melihat Bapak pernah datang ke Indonesia, di Aceh. Oh ya betul, saya lama di sana. Ada 6 bulan di sana membantu orang-orang korban di sana. World Vision ya, dari World Vision. Lalu, oh gitu, jadi Bapak dari sini? Ya, saya dari Kanada katanya waktu itu. Nah, kenapa sekarang Bapak sudah pulang tidak bantu lagi? Ya, pemerintah Anda sudah mengusir kami katanya. Oh begitu. Jadi kalau kami undang sekarang, ya silakan. Kalau memang kebutuhan buat permanent kami siap. Anda butuh apa? Jadi gereja itu memiliki aset bukan hanya benda-benda, tapi uang terkumpul begitu banyak di gereja itu siap membantu di mana saja ada korban. Adakah masjid kita seperti itu? Nah, jadi ini bagaimana perbandingan dakwah mereka dengan dakwah kita. Ya, itu pengalaman saya yang kemudian memberikan inspirasi kepada saya menulis. Kemudian ulang ke belakang sebentar. Di kita tahun 2003 di Malaysia waktu itu Pak Abdullah Wadawi menjadi Perdana Menteri ya. Lalu beliau membuat sebuah seminar pembangunan hadari saya. Jadi dakwah hadari. Saya mengambil peran memberikan makalah di sana. Saya lihat makalah yang saya sampaikan bagaimana dakwah yang bagus, bagaimana dakwah yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang. Bukan lagi speaking, bukan lagi ngomong-ngomong, tapi kerja. Ngomong di mana-mana ada orang ngomong haruslah salatlah, tidak boleh meninggalkan salat berdosa akan masuk neraka, tidak pakai jilbab masuk neraka, mencuri neraka, semua neraka. Tapi adakah kita orang-orang yang tidak salat itu kita tahu kenapa beliau tidak salat? Misal saja, kalau kita ke kampung lalu kita dakwah, kita semuanya harus menjaga salat jamaah. Nabi tidak pernah meninggalkan jamaah, selalu berjamaah. Kita harus ikut Nabi. Tapi adakah kita melihat apa pekerjaan mereka? Pekerjaan mereka memelihara lembu, memelihara kambing, memelihara bebek. Yang di waktu sehari harus kasih makan bebek dulu, kasih makan lembu dulu, kasih makan kambing dulu. Kapan mereka jamaah? Nah, jadi yang kita ngomong dengan kenyataan tidak sesuai. Seharusnya kalau kita kepingin mereka salat jamaah disiplin, ajarin mereka dulu bagaimana memelihara lembu yang tidak kasih makan sore. Bagaimana memelihara kambing yang tidak kasih makan sore. Bagaimana memelihara bebek yang tidak kasih makan sore. Saya orang pemelihara bebek dulu aku belum sekolah. Jadi pasti waktu sore itu kasih makan dulu. Nggak sempat salat itu. Dan rata-rata seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita dakwah kepada orang-orang di desa misalnya, kita tidak boleh lagi menjadi orang-orang yang suka meminta-minta kepada orang kota. Tidak boleh, pokoknya yang meminta tidak boleh. Tetapi mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka terus membutuhkan. Sehingga siapa saja yang pulang di kota punya uang, mereka datang meminta bantuan seperti itu. Nah, karena itu seharusnya mereka itu kita tingkatkan ekonominya sehingga mereka tidak butuh bantuan kita. Bahkan jangankan mereka, ada orang kota juga yang begitu ada orang yang minta bantuan, yang memberikan bantuan langsung datang meminta itu. Rata-rata kita memang tidak cukup ekonomi. Nah, itulah sebabnya kenapa saya mengajak supaya kita praktikkan dakwah bilhal ya. Dakwah kita kan secara umum yang saya tahu, saya tidak baca epistemologinya, tapi dari pengalaman saja dan ilmu dasar yang diberikan oleh Bapak dakwah dulu. Dakwah itu 3 macam, mulai dari dakwah bil lisan, dakwah bil kalam, tulis menulis,
dan dakwah bil hal. Nah, yang dakwah bil lisan rata-rata kita semua sudah lakukan itu. Kita di masjid, di manasah, di mana-mana KKN selalu bil lisan. Tapi adakah di antara kita menulis berdakwah dengan bil kalam? Coba bayangkan, kenapa orang-orang di luar salah paham pada Islam? Karena kita tidak bisa menjelaskan Islam pada mereka. Ya. Satu di antara contoh ya saya berikan bahwa orang luar itu tidak paham Islam secara kafah ya. Ketika saya mengambil pelajaran, kita mengambil program master di Kanada, ada seorang Kristen menjelaskan kepada saya, dia tanya pada saya, kenapa babi itu diharamkan? Saya bilang, setahu saya babi itu ada unsur-unsur di dalam fisiknya yang bisa merusak fisik kita. Nggak ada itu, buktinya orang makan-makan nggak ada. Tidak ada masalah di sini. Begitu banyak orang makan babi, nggak ada masalah katanya. Nah, menurut dia, apa informasi yang dia terima, sebenarnya babi tidak diharamkan. Cuman orang Islam tidak bisa bahasa Arab katanya. Apa buktinya? Ceritanya adalah satu waktu Aisyah mau mandi di belakang rumah. Jadi ketika mandi di belakang rumah, beliau sudah siapkan air. Bahasa Acehnya lam gupit iji. Lam gupit, lam guci mana ya. Lalu beliau lupa handuk. Lalu beliau masuk lagi ke rumah ambil handuk. Nah, tahu-tahu masuk binatang itu ke belakang. Begitu masuk, begitu Aisyah keluar sudah dengan handuk, haram. Jadi babi itu lari dan kemudian pecah gupit itu, air itu tumpah. Jadi yang dimaksudkan oleh Aisyah adalah tidak boleh masuk. Babi itu tidak boleh masuk kemari, makanya dibilang haram. Orang Islam bodoh. Haram itu udah pikir tidak boleh, bukan. Nah, itu informasi yang mereka terima seperti itu. Maunya kita bisa menjelaskan hal-hal yang seperti itu. Tapi karena kita tidak bisa bahasa Inggris, tidak banyak baca buku-buku yang ditulis oleh mereka, dan kita juga tidak bisa bahasa Inggris, bisa menulis bagus-bagus seperti mereka, ya dakwah cuma di kampung. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bisa bahasa asing, ya hebat pun profesor pun tetap profesor kampungan. Maksudnya, ya profesor di kampung, ceramah di kampung mantap. Ya, ceramah gampang mantap ulu anjir leh. Nah, ini jadi penting untuk kita ketahui. Jadi dakwah bil kalam itu penting, ya. Tidak hanya orang di luar. Orang luar Aceh tinggal di Aceh juga heran pada orang Aceh yang kaku sekali. Ya, yang kaku sekali. Ada lokalisasi pelacuran tidak boleh, ini tidak boleh. Menurut mereka itu lebih bagus daripada menyebarkan penyakit. Nah, kan mereka tidak belajar dasar ajaran Islam. Hukum berzina itu bagaimana? Kalau kita legalkan boleh berzina bagaimana? Mereka tidak tahu. Kita tidak menjelaskan. Tidak pernah hadir di koran, tidak pernah hadir paling hadir di jurnal itu naik pangkat. Jadi orang tidak baca. Yang kita tulis jurnal naik pangkat orang tidak baca. Tapi yang dibaca adalah di press release atau di koran-koran seperti itu ya. Jadi bil kalam penting. Lalu bil hal ya. Bil hal itu seperti saya katakan tadi, pertama sekali akhlak kita ya, akhlak umat Islam maunya kita jaga seperti yang ditunjukkan dai orang Kristen itu, danding Kristen. Tapi selain dari itu, saya kira dakwah bilhal sekarang kita harus siapkan generasi Muslim ke depan, generasi yang bisa mengimbangi masyarakat nasional atau internasional yang tidak suka pada Islam. Ya, Al-Quran sudah menjelaskan itu kepada kita. Mulai kita harus kerja keras dan cerdas, ya. Kerja keras dan cerdas. Kerja keras saja tidak cukup, tapi harus cerdas lagi sehingga bisa dalam kerja yang tidak begitu lama tapi menghasil begitu banyak. Termasuk
Allah sendiri mengingatkan kepada kita. Kenapa tidak? Kalian persiapkan kuda-kuda perang kamu agar bisa menggentarkan musuhmu. Ada enggak negara Islam sekarang yang kuat, memiliki senjata kuat, bisa menggentarkan musuh? Belum ada. Ya, kalau saya katakan mungkin Anda kurang bisa menerima, kecuali Iran sekarang yang ada itu. Lain tidak ada. Orang Arab beli senjata di Amerika, orang Qatar beli senjata di Amerika, orang Tunisia beli senjata Amerika, orang Indonesia beli senjata di Amerika. Bagaimana kita lawan Israel? Sedangkan di Israel juga produk senjata Amerika diproduk oleh Israel. Ya kalah. Nah, belum ada dakwah ke sana kan? Nah, belum ada dakwah ke sana. Maunya dakwah tidak hanya lagi masalah memakmurkan masjid, tidak hanya untuk bagaimana salat jamaah dan lain, tetapi harus juga mengarah kepada menjaga martabat umat Islam. Kita harus kuat ekonomi, kita harus kuat politik, kita harus kuat senjata, dan kita juga harus kuat persatuan. Jangan lagi terjadi perpecahan sama kita. Bapak Ibu sekalian, itulah pengantar dari saya, atau memang itulah isi secara umum dari buku saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya kira detailnya nanti pasti dibaca, atau sekarang kita akan tunggu ada pembedahan dari Bapak Muklis. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.